Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal hadirun al-kiram azani Allahu ajma'in. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu sampai siang yang mulia ini. Dan yang kedua, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, pembimbing kita, para umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam satu makalah tulisan dalam majalah di Universitas Al-Qasimi menyebutkan tentang satu peristiwa dalam kehidupan khalifah. Kata penulisnya, di dalam satu dialog ada seorang tabib dari Nasrani yang mempertanyakan tentang kok di dalam Islam tidak ada ayat ataupun tulisan yang berbicara tentang kedokteran katanya. Maka oleh sang khalifah Harun al-Rasyid ditampilkan, dibacakan satu ayat yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di saat kalian menuju atau masuk ke masjid. Lalu makan dan minumlah, serta jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Tuhan kalian tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita pahami bersama, kita hayati, kita telusuri dalam kehidupan ini, Islam dengan ayat-ayat mulianya, dengan hadis-hadis mulianya, sekurangnya memberikan perhatian kepada kehidupan ini. Yang pertama adalah kehidupan privat, kehidupan yang basisnya adalah pribadi kita. Yang kedua adalah kehidupan kita di dalam ayat Al-Quran, lalu juga kemudian dikaitkan dengan kehidupan publik, kehidupan bersama, kehidupan sosial, dan itu ditunjukkan oleh ayat di dalam surat tadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat tadi kemudian dipakai oleh banyak para penulis, para alim terkait dengan posisi manusia
yang berada di dalam dua situasi tadi. Yang pertama adalah situasi privatnya, situasi pribadi di dalam kehidupan seseorang itu, di mana secara pribadi kita adalah orang-orang yang harus terus memperhatikan bagaimana posisi kita, kedirian kita terkait hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana harus memperhatikan bagaimana di saat kita berada di dalam rumah Allah ini, tidak sekedar aspek ubudiyahnya dalam artian ritualnya, tapi pada aspek sampai pada aspek estetikanya. Apa itu keindahannya? Maka kemudian kita diberikan banyak sunnah dari baginda Nabi bagaimana kita berpenampilan di saat kita berinteraksi dengan yang namanya masjid. Tapi tidak sekedar itu, pada aspek sosialnya, ayat ini menjadi satu landasan penting bagi kita. Bagaimana dalam kehidupan sosial kita juga diperhatikan juga pada aspek estetikanya, pada aspek kebersihannya, pada aspek keindahannya. Karena apa? Di dalam keindahan itu ada hub, ada rasa cinta seseorang kepada orang lain. Karena apa? Karena ada penampilan yang indah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keindahan saja begitu penting dan diperhatikan di dalam Islam, di dalam peradaban Islam ini, maka pastilah tidak sekedar keindahan yang harus dibangun dalam kehidupan bersama. Komentar dari penulis yang ada di tadi kampus Al-Qasimi tadi di Arab Saudi tadi menunjukkan bahwa sampailah ayat ini berbicara tentang dunia kesehatan dan dunia kedokteran. Jika dunia kedokteran, dunia kesehatan saja diperhatikan oleh Islam, maka pastilah Islam juga memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Apakah aspek ekonomi? Apakah aspek politik? Apakah aspek-aspek arbitrase internasional, perjanjian dunia internasional dan sebagainya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang-orang Islam, kehidupan orang-orang beriman, dan itu adalah bagian dari perwujudan bahwa Islam ini siap untuk menciptakan peradaban yang mulia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beberapa ayat juga bicara senada dengan ayat tadi. Apa itu? Contohnya, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta kalian, berarti bicara tentang harta, selalu harta yang kita miliki tidak sekedar harta milik hak, harta yang benar-benar milik kita, tidak sekedar itu di dalam peradaban Islam. Bahwa di dalam harta kita juga ada sebagiannya milik orang lain. Disinilah kemudian mengapa kita tidak boleh pamer, tidak boleh sombong, tidak boleh sewenang-wenang. Karena apa? Di dalam harta yang kita kuasai ini, dia sebenarnya tidak benar-benar milik kita. Ada hak orang lain, ada milik orang lain, ada sesuatu yang orang lain harus juga ikut bisa menikmatinya. Makanya jangan coba-coba dalam kehidupan sosial kita ini, apalagi medsos yang luar biasa ini, seseorang memaksakan miliknya untuk dipamerkan dan lain sebagainya. Pasti seseorang itu akan mendapatkan hukum sosial, akan menjadi perbincangan sosial, dan pasti kemudian dia akan punya resiko untuk apa? Dikorek dari mana harta itu, dari mana kepemilikannya, bagaimana dia
kaitannya dengan pajak dan lain sebagainya. Karena apa? Memang di dalam Islam disebutkan tadi, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kita dan kehidupan kita bersosial ini, hendaklah kemudian selalu memperhatikan bagaimana ayat-ayat, bagaimana hadis-hadis berbicara tentang kehidupan ini. Agar apa? Agar seseorang nanti tidak mudah terombang-ambing dalam kehidupan ini. Karena sejatinya kehidupan seseorang, apalagi dia adalah seorang muslim, dia seorang yang beriman, sejatinya kehidupan seseorang itu, dia adalah bagian dari peradaban manusia ini. Kata-kata kita, ucapan kita adalah bagian dari peradaban manusia ini. Harta kita adalah bagian dari peradaban ini. Keluarga kita, istri kita, anak-anak kita adalah bagian dari peradaban ini. Dia tidak semata-mata milik kita pribadi. Istri kita milik kita pribadi. Anak-anak kita milik kita pribadi. Harta kita, kerjaan kita, rumah tangga kita seakan-akan milik kita pribadi. Tidak di dalam Islam. Semuanya tadi yang menempel dengan kita ini, yang berinteraksi dengan kita ini, dia adalah bagian dari peradaban ini sendiri. Orang-orang akan belajar bagaimana mendidik anak-anaknya. Karena apa? Melihat kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Orang juga akan melihat bagaimana membina keluarganya. Dengan cara apa? Mereka melihat bagaimana kita ini berinteraksi membina keluarga kita. Orang juga akan melihat bagaimana kita berinteraksi dengan harta kita. Selain keluarga tadi, dengan kendaraan kita, dengan alat transportasi kita, dengan rumah kita, dengan pekerjaan kita. Mereka akan melihat. Karena apa? Kehidupan seorang muslim, dia tidak sekedar dipahami sebagai kehidupan privat. Tapi kehidupan orang muslim, orang yang beriman, dia adalah kehidupan yang dia adalah bagian dari peradaban manusia. Kita ini adalah milik publik. Makanya sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang paling ringan sekalipun, apa itu? Qul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, kalau enggak diam saja. Karena apa? Ucapan kita adalah peradaban. Diam kita adalah peradaban dasar. Ista'inu bi injaji hawaiji bil kitmani fa inna kulli dzi ni'matin mahsudun. Rawahu At-Tirmidzi wa Imam Ahmad. Hai kalian para manusia, kata baginda Nabi, sempurnakanlah hajat-hajat kalian, visi-visi kalian, gagasan-gagasan kalian, ide-ide kalian dengan hati-hati, bil kitmani, dengan rahasia. Karena apa? Setiap kenikmatan dia sejatinya mahsudun, ada orang yang hasad. Jika yang keluar dari seseorang sesuatu yang dia tidak baik, ada aspek sombongnya, ada aspek kesewenang-wenangannya, ada mahsudun, ada orang yang hasad. Sempurnakan. Lebih daripada itu kita pahami dalam konteks peradaban tadi, setiap nikmat kita ini sejatinya dia sekali lagi adalah sebuah peradaban. Jika kata-kata kita yang pendek, jika tulisan kita yang pendek, jika foto kita yang kita share di dunia maya adalah sesuatu yang di dalamnya ada al-hasanah, ada sesuatu kebaikan, maka sejatinya kita sedang menanam peradaban bagi kehidupan ini. Tapi naudzubillah, jika yang ditampilkan itu adalah sayyi'ah, naudzubillah min dzalik, maka sejatinya seseorang juga sedang menanam peradaban kejelekan, peradaban as-sayyi'ah dalam kehidupan ini. Maka
menjadi sesuatu yang wajib untuk kita jaga. Peringatan dari Allah SWT, peringatan dari baginda Nabi, peringatan dari para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, orang-orang soleh kita, tokoh-tokoh yang baik di antara kita ini. Kita jaga dengan baik. Mengapa? Karena itu semuanya adalah sumbangan peradaban bagi kehidupan ini. Aku qauli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, bersenanglah, beristiqomahlah, yakinlah bahwa apa yang sedang kita lakukan, yang dia bersumber dari Al-Quran, yang dia bersumber dari hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil dari amal-amal soleh dari orang-orang soleh di antara kita ini, dia sejatinya adalah perwujudan dari peradaban ini sendiri. Kita berada dalam dua zona tadi. Secara privat, secara pribadi, kita punya kewajiban terus memperbaiki siapa kita ini. Bermuhasabah, memperbaiki diri. Kita tambah kualitas iman kita dengan ilmu, dengan taklim, dengan berdekat-dekat kepada orang-orang soleh, dengan selalu berdoa minta pertolongan kepada Allah terkait dengan kedirian kita. Di luar itu, kita adalah makhluk sosial. Kita adalah orang-orang yang berkoneksi dengan orang lain. Kita adalah orang-orang yang berinteraksi dengan kehidupan sosial kita. Tidak mungkin seorang beriman dia menjadi orang yang hanya memahami dirinya sebagai aspek privat saja. Tidak peduli kepada orang lain. Seakan-akan yang penting soleh sendiri, baik sendiri. Tak mungkin kita akan benar-benar menjadi manusia. Karena pastilah kita akan berkoneksi dengan orang